PT Budiono Madura Bangun Persada ini kok bisa tiba-tiba melakukan pengerukan lahan di sana, dan lahan itu milik perhutani gitu Bang. Iya. Gimana kronologisnya? Iya. Selama ini PT Budiono tidak pernah punya lahan garam yang atas nama PT. Kenapa? Secara hukum ada dua. Ada naturally person, kita ansih manusia, ada reh person. Tahun 1986 lahan ini dikelola oleh PT Wahyu Jumiang. Kemudian tahun 2021 diajukan sebagai hak milik oleh Haji Syafi'i. Tiba-tiba kemudian dikelola oleh PT Budiono. Jangan-jangan memang ini diskenario oleh PT Budiono. Dugaan penyerobotan lahan dan pengrusakan mangrove yang dilaporkan oleh perhutani KPH Madura, dan terlapornya adalah PT Budiono yang secara hukum dia tidak memiliki hak atas tanah itu karena tanahnya milik Haji Syafi'i. Tiba-tiba perusahaan ini muncul melakukan pengerukan dan itu dianggap penyerobotan. Kalau memang perhutani ini tidak punya legal standing melaporkan itu, maka laporan ini mestinya tidak jalan. Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretaan Klik Madura kembali lagi dalam program Catatan Pena, masih seputar dugaan pengrusakan lahan mangrove dan pengerukan lahan di Desa Tancung, Kecamatan Pademau. Jika kemarin kita sudah mewawancara beberapa nelayan dan tim yang mengadvokasi mereka, hari ini hadir sudah kuasa hukum dari PT Budiono Madura Bangun Persada selaku pihak yang melakukan pengerukan dan hari ini dilaporkan ke Polres Pamekasan. Hadir di studio kami Bang Zainal Arifin dan Bang Wahyudi. Siap. Ya, ini kawan lama yang hari ini sudah bermetamorfosa menjadi advokat handal di Kabupaten Pamekasan. Bismillah. Bagaimana kabarnya, Bang? Baik, alhamdulillah. Mungkin saya ke Bang Zainal dulu. Siap. Bagaimana kronologis kemudian PT Budiono Madura Bangun Persada ini kok bisa tiba-tiba melakukan pengerukan lahan di sana, dan lahan itu milik perhutani gitu Bang? Iya. Gimana kronologisnya? Terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk menceritakan atau menjelaskan menurut versi kami. Kami dengan tim Mas Wahyudi juga kalau nggak salah masuk sebagai kuasa hukum dari klien kami PT Budiono itu akhir tahun 2023 kalau nggak salah. Oke. Terus sampai berlangsung sampai sekarang. Nah, informasi yang disampaikan oleh klien kami bahwa PT Budiono itu hadir pertama kali hanya untuk garap lahan tambak. Oke. Yang di situ memang berkepentingan karena sesuai dengan profil perusahaan bahwa PT Budiono bergerak di bidang pengadaan, penyediaan bahan baku garam. Nah, kemudian singkat cerita ada penolakan dari berbagai kelompok warga terhadap keberadaan PT Budiono untuk menggarap lahan. Oke. Tahun berapa itu Bang? Itu tahun sebenarnya sebelum dirut yang baru Mas Purwo Ardi Putro itu tahun sebelumnya sudah ada yang garap mitranya kalau tidak salah melalui siapa itu kalau nggak salah Abdul Ghadi Gigafur itu juga ada penolakan sebagian. Kemudian terbaru tahun 2023 kemarin yang diwakilkan oleh PT Budiono untuk garap lahan itu yang sampai sekarang SAM 7 SAM itu masih atas nama Haji Syafi'i CS gitu ya. Nah, ketika mau garap ada sedikit pergolakan atau penolakan terhadap keberadaannya itu digarap untuk menjadi lahan tambak garam. Nanti Mas Wahyudi yang akan menjelaskan prosesnya sampai seperti apa, sampai tahapan-tahapan ada mediasi tingkat kecamatan, desa, berapa kali pertemuan, sehingga muncul kemudian itu ada kompensasi ketika Budiono harus menggarap lahan, harus ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, seperti
pembuatan tambatan perahu, CSR, kontribusi nanti ada acara petik laut, bikin fasum dan sebagainya. Jadi keberadaan di sana itu awalnya PT Budiono itu hanya menggarap lahan tambak garam. Oke, jadi artinya PT Budiono ini mau menggarap lahan atas nama Haji Safi'i CS itu Ya. yang luasnya 15 hektar, Kurang lebih seperti itu. kurang lebih 15 hektar, kemudian mendapat penolakan dari nelayan. Bukan nelayan sih. Dari masyarakat Yang sana lah ya. sekitar ya. Iya, akhirnya kemudian PT Budiono melakukan pertemuan dengan betul, masyarakat. dengan masyarakat. Akhirnya muncullah kesepakatan yang ada pernyataan berapa itu, ada 5. Oke. Dan itu pun yang hadir ada Muspika, ada Pak Camat, Kapolsek dan Ramil sama tokoh masyarakat, dan sebagian besar 139 nelayan. 100? 139 nelayan. Oke. Yang di situ memang menginginkan bahwa ide munculnya kemudian untuk pembuatan tambatan perahu itu dari mereka, dari kelompok nelayan itu. Oke. Ada berapa permintaan dari nelayan yang kemudian ini sudah disanggupi oleh PT Budiono, Bang? Sebenarnya kita kan belum mau garap belum garap tambak. Ketika mau garap tambak ada penolakan, terlebih dahulu harus bikin tambatan perahu untuk nelayan. Oke, itu sebagai bentuk kompensasi. Kompensasi itu. Artinya Jadi, ketika syarat-syarat ini dari nelayan sudah dipenuhi oleh PT Budiono, kemudian PT Budiono boleh menggarap tambak garam itu. Itu ada surat pernyataan. Ada surat pernyataan, ini ada surat pernyataannya, cuman dinamika yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Jadi harus ada tahapan lagi yang harus dipenuhi pada itu. Harus ada izin LPKL lingkungan kalau mau garap tambak gitu. Ketika ini sudah digarap, sudah ada pengerjaan sebagian, ada penolakan. Ketika sama-sama mau garap, masih ada permintaan kesehatan yang dilakukan yang dibentak oleh mereka yang kontra terhadap Budiono untuk. Nah, kalau UKL, UPL apa segala macam ini kan persyaratan dasar, artinya tidak perlu diminta oleh nelayan, memang harus disiapkan oleh perusahaan. Karena selama ini untuk tambak garam yang kami tahu tidak perlu itu. Coba sampai cek itu. Mulai tambak garam yang apakah harus ada izin lingkungan itu? Oke, siap. Tapi sudah disiapkan semuanya sama klien kami. Artinya izin-izinnya sudah diurus? Sudah diurus semua. Sudah ada. Sudah ada semua. Permintaan kompensasi dipenuhi. Izin-izin diurus. Nah, sekarang malah ketika PT Budiono sudah ingin membantu, memfasilitasi kemauan warga dengan cara normalisasi, dengan cara pendalaman biar tidak dangkal itu, kemudian kami dilaporkan oleh pihak petani. Padahal itu sampai sekarang tidak ada kepentingan atas keberadaan sungai itu untuk kepentingan bisnis atau komersil dari Budiono. Oke. Dan sampai sekarang cek dalam hal pengerukan itu ya. Pengerukan itu. Oke. Artinya tidak ada kepentingan komersil dalam hal pengerukan itu. Iya. Tetapi itu sebagai kompensasi penggarapan garam, iya. Iya. Oke. Karena ketika mau digarap kan harus ada timbal balik. Iya, betul. Cuman kan sampai sekarang klien kami belum bisa memuatkan hal itu. Sehingga produksinya belum jalan, kapasitas nanti harus keuntungannya berapa kan belum ada nih. Betul. Justru malah harus berurusan dengan hukum kan? Hukum gitu ya. sudah mengeluarkan biaya untuk mengeruk sungai. Seharusnya kan terbantukan kan. Betul. Sudah tidak pakai APBN biaya negara, ada pelaku usaha, ada pengusaha yang membantu untuk kepentingan rakyat. Siapa itu? Nelayan. Habis banyaknya, Bang. Ya. Saya tidak sampai nanya berapa habisnya, yang penting itu sudah ada biaya yang dikeluarkan gitu. Oke. Gitu aja. Kalau lebih jelasnya nanti rangkaian pertemuan dengan para pihak yang di Tanjung itu ada di dokumennya. Oke. Terdokumentasi semua. Sebelum ke sana, sebenarnya kemarin kita sudah wawancara dengan beberapa nelayan dan bahkan mungkin lembaga-lembaga yang juga mengadvokasi mereka. Jadi mereka berdalih bahwa yang hadir pada acara itu bukan untuk memberikan kesepakatan, tetapi undangannya hanya silaturahim yang tiba-tiba di sana ada istilahnya ada sosialisasi tentang penggarapan lahan itu, dan masyarakat nelayan itu bukan menandatangani kesepakatan, tapi hanya tanda tangan daftar hadir gitu. Gimana, Bang Wahyudi dulu ini? Iya, oke, terima kasih Mas Franky. Jadi memang kalau kita bicara pada fakta, pada sejatinya fakta itu kan netral. Tergantung perspektif dari mana kita melihat dan menilai. Betul. Begitu kan? Lihat gajah ya itu. Tapi sampai megang belalainya ya panjang, cuman megang telinganya ya berarti gajah ini lebar kan. Iya, betul. Tetapi yang pasti fakta tidak pernah bohong.
Dan kami pun dari tim hukum itu setelah berkali-kali mengklarifikasi pada pihak-pihak yang hadir pada saat itu, mereka semua menyadari dan menyepakati apa yang menjadi pembicaraan malam itu. Sama dengan kita menghadiri rapat. Ketika rapat itu dihadiri secara resmi oleh mereka, entah itu apa namanya daftar hadir atau apa, ketika ini sudah tertuangkan dalam kesepakatan, maka kita bicara masalah forum ini, bicara masalah forum, maka disitulah maka terjadi kesepakatan. Nah, memang di situ ada dalam hal penyajian data itu ada daftar hadir di situ sekitar 139 orang. 139 itu masyarakat. Masyarakat nelayan ya. Nelayan. Dan memang informasinya juga pihak-pihak yang kontra ini ada yang tidak hadir. Tidak hadir memang. Makanya mungkin belum tahu esensi dari apa yang menjadi pembicaraan di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kami konfrontir ke dalam ke teman-teman yang hadir, dari sekitar 139 orang itu, 86 nih pemilik perahu. 86 ya. Nelayan lah ya. Dia kalau bahasa sana juragan. Juragan, Bahasa sana juragan. Dan 86 orang inilah sebenarnya yang menjadi sebetulnya motor untuk penyelesaian dalam hal keinginan adanya normalisasi perahu. Karena apa? Mereka sangat tahu bagaimana getirnya, bagaimana susahnya perahu itu masuk ke dalam selama ini. Bagaimana mereka harus menjaga perahu selama ini jika tidak bisa masuk ke dalam ketika dangkal, ketika sempit sungai itu. Artinya mereka berkepentingan lah ya. Paham, iya. Dan itu didengarkan semua oleh Forkopimda yang hadir. Ada Pak Camat di situ. Waktu itu PLT-nya Pak Rahmat kalau nggak salah. Iya, Pak Rahmat. Pak Camat Kota Camat hari ini Kota ya. kan PLT sana. Terus ada Pak Kapolsek juga. Dan semua tanda tangan di sini. Menyampaikan secara resmi. Oleh karena itu, ketika ini dinafikan bahwa 130 hanya hadir saja, sungguh ironis kalau menurut saya. Karena apa? Forum ini dijelentrehkan dalam forum. Dan ada dua arah pembicaraan, diskusi. Memang ada satu orang, dua orang yang menolak waktu itu. Tetapi kan namanya forum ada perdebatan, ada diskusi, ya. Dua arah. Tetapi pada ujungnya lahirlah kesepakatan ini. Apakah ini hanya dikatakan mereka hanya hadir? Kan tidak mungkin. Ada ruang di situ untuk berdiskusi. Ketika ada pro kontra, ya biasa namanya forum, Mas. Tetapi pada akhirnya kan ada kesepakatan forum, mufakatnya bagaimana. Itu ada namanya 5 poin tadi yang dilakukan pada 26 Mei 2023. Seperti yang kita sampaikan ke semua media yang waktu ini. Artinya menurut perspektif PT Budiono, kesepakatan itu sah ya, absah dan itu keputusan bersama begitu. Dan kami notarilkan, daftarkan ke notaris. Jadi ada top notaris di sini, ada legis notaris. Artinya untuk memastikan bahwa ini legal secara hukum. Secara dua pihak ya, artinya kami juga berkewajiban memenuhi kesepakatan itu. Beliau itu juga merasa terjamin bahwa kami bisa memfasilitasi mereka dalam pemenuhan 5 poin penting tadi. 5 poin penting itu yang paling menonjol adalah pengerukan sungai itu. Karena itu yang paling mendesak bahasa dari forum itu. Waktu itu yang paling mendesak adalah itu. Karena testimoni dari beberapa nelayan yang hadir, terutama para juragan yang mempunyai perahu, yang memiliki pas kecil. Pas kecil, betul. Pas kecil ini tanda dia nelayan, Pak. Iya, betul. SIM-nya lah bahasanya itu. Ada namanya mungkin kartu KIR kalau bahasanya angkutan umum. Betul. Itu bilang bahwasanya ini yang paling penting. Karena apa? Kalau pas musim-musim angin barat lah, musim-musim nambeureuh bahasanya ya. Bulan Agustus itu banyak kapal yang hancur, rusak dan hilang. Karena apa? Kesulitan masuk ke dalam dan tertambat di luar. Jika tidak dijaga maka hilang, kandas. Nah, iya betul. Ini persoalannya kemudian berkembang hari ini, Bang. Artinya, lah PT Budiono ini menormalisasi sungai untuk kepentingan nelayan dan permintaan nelayan. Sesuai dengan begitu. Tetapi kemudian muncul beberapa pertanyaan dari para nelayan di sana. Apa status hukum dari PT Budiono? Kok bisa menggarap itu? Padahal lahan SHM 15 hektar itu atas nama Haji Safi'i. Apa hubungan hukum antara Haji Safi'i dengan PT Budiono? Kira-kira begitu. Pertanyaan besar juga itu memang di luar seperti itu. Betul. Dan juga itu pertanyaan kami juga sebetulnya sebagai kuasa hukum waktu itu ketika kita sampaikan. Ketika belum tahu ya. Belum tahu. Makanya kita kan sama-sama menelidiki ini. Ternyata memang
pola yang dibangun itu pola kemitraan dalam hal tambak garam. Oke. Selama ini PT Budiono tidak pernah punya lahan garam Punya aset. yang atas nama PT. Kenapa? Secara hukum ada dua. Ada naturally person kita, ansih manusia, ada reh person, badan hukum. Badan hukum ya, oke. Ini sama-sama dihormati negara, sama-sama punya hak dan kewajiban Oke. di negara, diakui oleh negara. Nah, kami sebagai reh person tidak pernah memiliki aset tambak atas garam. nama PT Budiono Oke. Madura Bangun Bersada. Karena aset, Pak. Aset ini pasti tercatat di kita. Iya, betul. Tidak ada. Artinya selama ini hanya pola kemitraan. Pola kemitraan yang Jadi kita- milik orang dikelola oleh PT Budiono Perjanjian kira-kira begitu. pengelolaan kita kelola, hasilnya ke kita. Sama mungkin ijon. Kalau dulu ada juga kalau nggak salah kemitraan ada pabrikan juga ketika dia ada tembakau perancak, tembakau spesial itu mereka biayai bibitnya, mereka biayai pupuknya untuk dijual ke pabrikan. Sama dengan ini. Pengelolaan yang akan dilakukan oleh Haji Syafi'i CS ini akan dilakukan oleh masyarakat di sana, oleh nelayan, oleh para petani tambak di lokal sana. Cuma kita kan butuh standar, Mas. Iya, iya, betul. Kita butuh standar. Bagaimana garam yang kita butuhkan, grade berapa, kita kan harus bisa memantau itu dari awal. Dan itu perusahaan yang bisa menentukan Dan itu. perusahaan yang bisa menentukan. Oke. Karena berkaitan dengan kualitas, Mas. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran kami di sana dalam rangka menjaga kemitraan itu. Ketika ini disampaikan kepada Haji Syafi'i, maka Haji Syafi'i menyampaikan bahwa oke, nggak apa-apa, PT Budiono dikelola seperti karena Haji Syafi'i ini mitra lama, Mas, dengan kita. Artinya secara legal lahan itu milik Haji Syafi'i. Masih Haji hanya Syafi'i. dikelolakan oleh Dikelola. Itu keinginannya. Oke. Pengelolaan ini kan terbatas, Mas. Terbatas. Hanya kita bisa memberikan hasilnya. Dan itu pun ada bagi hasil. Ada perhitungannya kan begitu. Bagaimana nanti dalam hal penjualan, penggarapan, dan dalam hal profitnya. Pastikan nanti ada antar internal kami begitu. Nah, inilah yang mungkin teman-teman di luar tidak paham pada pola kemitraan yang akan dilakukan. ada surat perjanjian kemitraan antara Kalau Haji kemitraan Syafi'i di dengan sini kan sudah kita biasa dengan petani itu jual beli biasa. Misalnya begini, Pak, saya bendain gelun. ya betul. Gerep, telur juta mau mana? Gelu ya, telur juta. Nanti hasil penjualannya berapa? 500 potong dalam. Oke. Yang tahu kan bagian keuangan. Artinya nanti itu tetap Haji Syafi'i dan masyarakat yang akan mengelola itu. Kita tidak punya, pada punya petani, Mas. Silakan dicek. PT Budiono itu hanya produksi dan pendistribusian gula Bahan baku garam, priodium. betul. Iya. Oke. Produk kamu jelas, produk kami yang jual. Ini kan sebenarnya yang berkembang begini, Bang Zainal dan Bang Yudi. Di masyarakat itu seolah-olah ini memang ada, mohon maaf, ada kejahatan yang memang diskenario. Jadi tahun 1986 lahan ini dikelola oleh PT Wahyu Jumiang. Kemudian tahun 2021 diajukan sebagai hak milik oleh Haji Syafi'i. Tiba-tiba kemudian dikelola oleh PT Budiono. Jangan-jangan memang ini diskenario oleh PT Budiono sehingga lahan ini bisa di SHM dulu, kemudian dikelola oleh PT Budiono, begitu. Izin. Kalau memang kita dari awal seperti itu rencananya, tidak perlu Haji Syafi'i dong. Kita juga punya hak untuk mengajukan ya. Ini loh, ini secara ansih. Silakan dikonfirmasi pada pihak terkait. Bisa tidak kita mengajukan? Karena banyak contoh kayak di Gorontalo, lahan-lahan di Gorontalo, lahan-lahan di NTT, tanah negara yang dikelola dimohon oleh PT, perusahaan ya. Perusahaan dan dilegalkan. Nanti munculnya SHGU. Oke. Kita lebih aman toh aset kan? Iya. Tidak mau ribet kan banyaknya. Berarti kita dapat manfaatnya. Pengelolaan penuh buat kita. Tidak ada bagi hasil tidak apa-apa. Artinya kalau bahasa akar kong ada sindikasi jahat, ada bla 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 mafia. Saya rasa terlalu jauh kita berpikiran. Oke. Karena secara hak dan secara hukum kita tuh lebih gampang jadi SHGU. Iya. Selesai sudah. Kita ajukan kayak Jumiang itu sudah, PT Jumiang itu. Kita ngajukan dikasih waktu 10 tahun nanti berkala. Enak kita perpanjangan. Aset kita nggak ngikut punya. Yang penting kita dapat hasil. Oke. Nah, itu yang kalau memang ada bahasa begitu. Jahat lah ya. Buat apa kita menguasai? Kita nggak mungkin bangun pabrik di sana. Oke. Nggak mungkin. Dari sisi analisis lingkungannya besar, nggak memungkinkan. Dan di sana juga area hijau. Jadi memang di Perda RT RW di sana bukan area pengembangan tambak garam ya? Pengembangan tambak garam bisa ada dokumennya dari permohonan kami. Jadi
di situ itu menurut surat yang kami mohonkan itu tanggal 23 Oktober ini dibalas oleh Dinas Pekerjaan Umum. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi kita di sini ini areal tambak garam sesuai RT/RW. Cuma yang hitam ini yang berhutani, yang sebelah sungai. Oke, karena memang yang di sebelah sini sudah ber-SHM. Sudah ber-SHM. Sehingga tidak bisa black spot ya. Sudah. Jadi di peta nasional pun seperti ini sudah. Ini kan terkoneksi, Pak. Nggak mungkin parsial. Oke. Ketik komprehensif pasti. Nah, sekarang yang dipermasalahkan yang mana itu masalahnya. Ini kok peruntukannya jelas. Memang bisa untuk ini. Kalau arsiran ini namanya kawasan pergaraman. Ini ada sudah sesuai dengan RT/RW. Oke. Pertimbangan hukumnya jelas juga dari PUPR ini. Ketentuannya ada semua, Pak. Kami cuma penuhi dalam hal penggarapan garam. Kenapa? Dalam rangka membantu mitra kami untuk mengoptimalkan lahannya. Karena begini, informasi yang kami himpun juga dengan Mas Sinal ketika kita turun ke bawah ke para nelayan itu, selama ini PT Wahyu itu kolaps. Tidak bisa melanjutkan. Karena apa? Terus ada ombak besar yang membentur dan harus membuat treatment ekstra lah untuk lahan itu, sehingga tidak mampu untuk melanjutkan. Oke. Sebenarnya kalau dalam bahasa ini lahan tak produktif untuk garam sebetulnya. Artinya untuk kalau menggarap itu harus ada minimal tangkis laut misalnya gitu ya. Ada semacam treatment khusus lah bahasa kita itu dalam hal pembuatannya nanti. Tapi ini kan belum mengarah ke sana. Iya. Kami masih ingin menyelesaikan yang komitmen ini sebenarnya. Tetapi ini kan kayaknya kehadiran kami itu sudah sangat haram sekali ada di sana. Betul. Karena memang di tengah masyarakat itu pertanyaannya muncul begini. Loh, ini kan lahan milik Haji Syafi'i. Tapi tiba-tiba kok yang muncul PT Budiono begitu. Gitu. Kalau Haji Syafi'i yang garap ini silahkan saja misalkan. Yang garap pengerukan misalkan tidak ada persoalan. Itu kan yang milik SHM begitu. Tapi kenapa kok tiba-tiba PT Budiono yang hadir? Ada apa? Gitu pertanyaannya gitu. Ternyata memang terjadi kemitraan itu ya. Tidak ada kemitraan yang belum. Sama Bung ini mungkin Mas kan paham lah daerah-daerah potensi pesisir itu juga daerah. Kita kalau kemitraan kan tidak mungkin, Mas, karena kita mau jaga kualitas, kita mau jaga kondusivitas usaha juga. Kalau kita tidak ikut dalam menyelesaikan itu kan mana pola kemitraan yang bisa diharapkan begitu. Toh juga ini bukan untuk Haji Syafi'i itu sungai itu, kan ya. Untuk nelayan, apa salahnya kami? Bahasa kami tuh PT Budiono ngasih CSR lah ke sana. Iya, betul. Loh, ini untuk masyarakat, kami akan sampaikan ini. Ini adalah CSR kami. Tapi Haji Syafi'i bukan bagian dari PT Budiono. Tidak ada. Tidak ada Murni hubungan. mitra. Artinya tidak ada hubungan dengan perusahaan sebagai karyawan lah atau apa gitu. Tidak atau sama hubungan famili dengan dari Haji Syafi'i atas, bawah, samping, kanan, kiri tidak ada semua. Nggak ada ya. Jadi betul murni memang nyetok kemitraan. garam ke Cuman kami. ini juga, Mas, informasi aja. SHM itu terbit tahun 2001. Iya. Haji Syafi'i itu pernah melakukan upaya tentang perlindungan terhadap SHM-nya. Ada sebuah putusan pengadilan tahun 2007 itu, Haji Syafi'i pernah melaporkan penyerobotan. Oke. Ada putusan pidananya itu, melaporkan kalau nggak salah Terbukti secara hukum. Kelimbun Mang istilahnya. Abdurrahman itu penyerobotan. Ada namanya Pak Tomin itu tentang penipuan. Padahal itu sudah sertifikat atas nama Haji Syafi'i, tapi ada orang yang menyanggupi untuk disertifikatkan, padahal itu sudah sertifikat. Ada putusan pidananya itu tahun 2007. Artinya secara hukum legal bahwa legal. Itu miliknya Haji Syafi'i. Dan begini Sudah juga, Mas, terbukti secara hukum itu sah miliknya. apakah ada larangan ketika tanah negara yang sudah dikelola dan dikuasai untuk diajukan sebagai SHM, hak milik? Itu bisa jadi perorangan, bisa jadi PT atau badan usaha. Dan nggak ada larangannya itu. Dan faktanya hari ini sudah dikuasai atau di SHM atas nama Haji Syafi'i. Haji Syafi'i. Dan pengelolaannya ya menjadi haknya Haji Syafi'i. Ya, begitu cuma sekarang kira-kira. kan, sampai sekarang lahan itu belum bisa dikelola gitu. Karena Oleh ada siapapun penolakan itu ya. Penolakan. Cuman mungkin ada komunikasi atau ada seperti apa, kami kurang ngerti. Cuman kan posisi kami ya sebatas kuasa hukum. Kepentingannya klien kami ingin garap lahannya bisa terlaksana atau tidak gitu aja. Oke. Hari ini kan berkembang kemana-mana. Ini bola liar yang akhirnya menyerempet ke berbagai persoalan. Iya. Salah satunya dugaan penyerobotan lahan dan pengerusakan mangrove yang dilaporkan oleh Perhutani KPH Madura, dan terlapornya adalah PT Budiono yang secara hukum dia tidak memiliki hak atas tanah itu karena tanahnya milik Haji Syafi'i. Tiba-tiba perusahaan ini muncul melakukan pengerukan dan itu dianggap penyerobotan. Bagaimana menanggapi itu?
Jadi begini, sesuai dengan apa yang kami terima dari surat yang selalu dilayangkan oleh pihak yang berwajib APH ya, terkait dengan penyelidikan hingga sekarang sudah naik ke penyidikan. Betul. Itu memang dalam pasal yang disangkakan itu merupakan pasal dalam hal pengerusakan pengerusakan pohon ya, Mangrove. Pengembangan mangrove. Jadi bukan penyerobotan Mas. Ini. Jadi ada perlu kita sama-sama pahami bersama. Nggak, karena memang yang muncul di publik ini Tretan Klik Madura juga barangkali sudah mengkonsumsi informasi itu bahwa di sana ada dugaan penyerobotan lahan dan pengerusakan mangrove. Sebenarnya apa fakta hukumnya di situ? Ya, makanya ini yang menurut saya perlu sama-sama kita pahami, dan saya berterima kasih ini Klik Madura memberikan ruang untuk kami menyampaikan itu, karena fakta hukumnya akan berbeda, dampak hukumnya berbeda, dan juga dalil-dalil yang diberikan akan berbeda. Oke. Karena bagaimanapun itu dua pasal yang berbeda, Mas. Ketika ini disampaikan, saya coba tanya, ini Cak, buka ya Mas ya dokumennya. Ini. Oh iya. Jadi di dalam sangkaan yang diberikan, ini yang pertama, ini tidak mengarah kepada PT Budiono, tapi kepada operator yang melakukan penggarapan waktu itu. Jadi personal. Tetapi pasal yang disangkakan di sini seolah-olah ini pidana korporasi. Jadi saya bacakan sedikit Mas ya. Jadi sehubungan dengan rujukan di atas diberitahukan kepada kepala yang bersangkutan lah ya, terus oleh penyidik Reskrim bahwa pada Sabtu sudah dilakukan telah mulai penyidikan terhadap dugaan pidana korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dalam radius 50 meter dari kiri dan kanan tepi anak sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 3 huruf C jumto, pasal 12 huruf C jumto, pasal 13 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 18 2013 terkait dengan pencegahan pemberantasan perusakan hutan. Nah ini pasalnya itu. Kalau penyerobotan pakainya KUHP Mas. Itu yang pertama dulu. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwasannya dalam penerapan pasal ini sebenarnya analisis kami sebagai praktisi hukum juga, saya praktisi hukum secara global ya. Hal ini perlu dibuktikan secara ansih, secara benar-benar, secara terang benderang. Dan menurut kami ini tidak jelas, belum terang benderang. Artinya yang perlu dibuktikan itu adanya pengerusakan itu. Yang pertama, adanya keterlibatan korporasi. Karena pasal sudah jelas di sini. Yang kedua, adanya aksi penebangan pohon. Ini juga harus terbukti di dalam kawasan hutan itu. Dan adanya bahasa tepi anak sungai. Nah, kami orang hukum harus merijit itu satu kata demi kata, Mas, untuk menyampaikan bahwa ini masuk unsur atau tidak. Nah, selama penyelidikan awal sampai penyidikan sekarang, kami belum melihat itu. Artinya kalau ada jarak 50 meter katanya ya? Bukan jaraknya, bahasa tepi anak sungainya. Itu harus ada pengukuran berarti? Harus ada pengukuran ulang. Dan sampai sekarang kami untuk membuktikan itu pengukuran ulang sungainya. Sampai batas mana punya perhutani yang dikatakan tanah negara. Ini kan harus berdokumen, Mas. Harus ada dokumen hukum yang memang diakui oleh negara bahwa itu bisa menyatakan bahwa ini titiknya. Karena apa? Yang dipegang oleh perhutani yang dijadikan bukti selama ini hanya apa? Peta kerja tahun 86. Peta kerja yang dikelola oleh perhutani, karena memang perhutani tidak bukan punya peta kepemilikan. Karena perhutani hanya pengelola, sama betul. Dengan kami, dengan Haji Safi. Miliknya Haji Safi dikelola oleh PT Budiono. Ini milik negara dikelola oleh perhutani begitu. Apakah saya punya hak melaporkan orang yang menyerobot atau yang merecoki tanahnya Safi? Jadi versi kuasa hukum ini mestinya siapa yang melapor? Mestinya siapa yang melapor? Bukan mestinya siapa yang melapor, pantaskah dilaporkan? Bukan, pantaskah perhutani KPH Madura melaporkan itu? Tidak pantas. Karena bukan pemilik ya? Bukan pemilik. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta hukum yang ada sekarang. Saya bicara hukum sekarang. Saya nggak bicara asumsi. Asumsi bagi saya kan hanya modifikasi berpikir saja. Bagaimana orang mempengaruhi orang lain. Itu asumsi kalau menurut saya. Tidak mungkin ada
dasar yang jelas. Tapi hukum kita bicara. Hukum itu ada pasal, ada penafsiran yang perlu disampaikan. Nah, yang pertama itu betul Mbak Franky. Pantaskah perhutani itu? Artinya versinya Punya tim kuasa legal hukum standing itu nggak? tidak punya legal standing Ada. untuk melaporkan Karena ya. FK ini kan ada pasal legal standing, legal standing. Nah, ini legal standing Iya, nanti. iya. Perhutani itu punya legal standing sebagai pengelola yang hanya pengelola dengan berdasar peta kerja. Peta kerja lo ya, Oke. bukan peta kepemilikan. Sebelum jauh ke sana, kalau menurut tim kuasa hukum ini tidak pantas KPH Perhutani ini, artinya tidak punya legal standing melaporkan itu. Lalu siapa yang punya legal standing? Yang punya hak milik harusnya Negara. negara, Dalam hal ini kementerian. kementerian. Karena sertifikatnya di sana. Jangankan hak tanah GG, ground government ground. Jalan raya aja ada sertifikatnya, Mas. Milik negara. Milik negara. Iya. Dipegang oleh negara. Sungai aja itu, jika itu sungai nasional, itu ada. Artinya kalau memang perhutani ini tidak punya legal standing melaporkan itu, maka laporan ini mestinya Batal tidak demi jalan. hukum. Ini versi tim Ya, kuasa ini hukum kan- ya. Ini kan, Oke. ini kan saya punya dalil, Mas. Iya. Yang kedua, secara objek. Secara objek dulu. Objek ini tidak pernah sampai sekarang ditentukan mana titiknya yang milik perhutani. Oke. Secara hukum loh ya. Siapa yang BPN? Selama ini kalau saya 4 kali ya. 4 kali kami ingin melakukan pengukuran ulang untuk mengetahui batas sebenarnya secara dokumen dan secara resmi dan secara hukum itu merupakan batasnya, tidak pernah bisa. Kenapa? Dihalang-halangi oleh pihak yang kontra. Bagaimana masyarakat kami di bisa sana, menamakan ya? ini sebagai proses penyidikan? Tidak memenuhi bukti. Tetapi fakta di lapangan di sana sudah ada pelang bahwa ini tanah. Itu klaim sepihak, Mas. Nggak apa-apa. Kalau saya bisa juga naruh juga. Kalau saya mau melawan. Apa Nggak, hak sampean? artinya mereka itu perhutani ngasih tulisan di sana kan tentu punya dasar. Bahkan Kalau- seperti tadi bukan. peta kerja. Peta. Dan yang kedua ada patok katanya. Patok. yang itu Oke. diukur sudah begitu. Patok yang ada adalah patok kerja, Bukan patok bukan kepemilikan. patok kepemilikan. Oke. Dikonfirmasi saja, nggak apa-apa. Saya kan punya versi, Mas. Saya juga punya dasar untuk bicara ini. Kami sudah mengkonfirmasi itu. Dan itu pun dalam hal pengelolaan, sekarang macam-macam. Aturan terbaru tahun 2022, itu ada beberapa lahan yang harus dilepaskan oleh perhutani ke negara dalam pengelolaan. Oke. Dan ini juga harus dibuktikan. Nah, Oke. jangan kita mengatasnamakan negara, kita bisa semena-mena. Janganlah. Justru karena ketika negara harus lebih berhati-hati melindungi dan melihat hak-hak orang lain. Saya bukan mencari pembenaran di sini. Saya hanya ingin memberikan wacana bagaimana menilai dan menyikapi suatu permasalahan itu dengan rigid. Case by case, time by time. Tak bisa aturan yang sekarang diterapkan aturan yang lama. Iya betul. Kita mengikuti aturan yang lama, mau terapkan dengan aturan yang baru kan tidak mungkin, Mas. Karena tidak berlaku mundur, akan Tidak berlaku surut ya Tidak berlaku surut. hukum itu. Cuman begini juga, perhutani kan bukan ormas. Kalau Iya. mau dianggap dia sebagai sebuah perwakilan negara untuk mengelola kawasan hutan, panggil dong yang diduga untuk melakukan ada pembinaan, ada pengawasan. Karena kalau Tidak moro-moro kemudian melaporkan. dilaporkan, Oke. karena itu langkah terakhir untuk kasus pidana untuk dilaporkan. Seharusnya dipanggil dong kami. Gak ada panggilan, malah kami yang ke sana. Iya. Kalau Apa bentuk perlawanan hukum yang dilakukan oleh tim ini? Ketika melihat fakta-fakta menurut versi tim hukum bahwa itu mestinya tidak layak dilaporkan oleh perhutani, terus Iya, kemudian karena ini- perhutani ya. tidak memiliki hak legal standing untuk melaporkan itu. Gitu. Itu kan nanti strategi kami. Kalau karena itu sudah masuk proses penyidikan, masuk proses pelaporan, kami hormati proses yang terjadi. Oke. Langkah-langkah hukum apa yang kami akan Siapkan, kami ya? siapkan, yaitu strategi kami. Oke. Nanti apa yang akan kami lakukan? Ini kalau sudah penyidikan ada calon tersangka lah minimal. Bagaimana menyikapi itu? Ya, justru itu, Mas. Justru kita kan harus punya strategi. Nah, strategi kami kan banyak. Bisa kami lakukan pra peradilan, bisa kami laporkan ketidakprofesionalan ke Propam, bisa kami mintakan gelar perkara khusus ke Polda. Oke. Sangat panjang sebenarnya. Sudah Artinya begini. disiapkan langkah-langkahnya ya. Ya, itu kan skenario umum, Mas. Skenario umumnya akan dilakukan. Cuma kan teknisnya kita yang memiliki. Karena apa? Bagi kami, ada beberapa prosedur atau beberapa bukti yang seolah-olah tidak pernah digubris. Tidak pernah dijadikan suatu pedoman atau suatu bukti yang bisa menjadikan ini lebih terang benderang.
Oke. Dalam pidana itu sebenarnya ini kan sudah ultimum remedium. Bagaimana kita melakukan pertama itu tindakan yang paling akhir. Paling akhir. Jika memang masih bisa dilakukan Pembinaan. ya. Apalagi Teguran. lawannya ini negara kan hari Dan ini kan. perlu diketahui pada saat penggarapan sungai itu kami pernah ditegur, Mas, Oleh oleh pihak perhutani langsung. Waktu itu Pak Kades yang datang Oke. ke perhutani. Memang tidak ada dokumentasi resmi dalam hal berita acara Berita pertemuannya, acara cuma pertemuan. ada. Ini diakui semua. Dan setelah itu ada Kapolsek waktu itu yang sekarang jadi Kasat Intel, Pak Wawan itu juga hadir ke sana, ke perhutani, dipanggil Oke. saat pengerukan sungai. Dan informasi dari Klebon waktu itu, oke, tidak apa-apa, tidak ada permasalahan. Akhirnya tetap melakukan pengerukan. Nah, Karena waktu itu bukan operator yang dipanggil. justru operator ditegur. Oke. Operator bilang ke desa. Ke desa. Akhirnya Pak Kades datang ke perhutani. Kan Oh, begitu, Mas. Nggak siap. mungkin tahu ujuk-ujuk operator yang ke sana. Siapa Iya, yang iya. bicara? Oh, ini kepentingannya desa. Iya betul. Dan informasi dari beliau-beliau ini menyatakan bahwa oke, kalau memang untuk kepentingan Umum masyarakat, dilanjut itu. dilanjut. Informasi dari kepala desa Ya. waktu itu. Ya, waktu itu KPH yang lama. Akhirnya Administrasi operator lama. melanjutkan. Melanjutkan sesuai dengan petunjuk itu. Itu pun juga ada di BAP ketika operator itu dipanggil, ketika ada datang alat berat itu. Sudah. Ditanyakan oleh yang kontra, mau garap tambak apa sungai? Kalau tambak jangan, kalau sungai monggo. Oke. Oleh Itu yang ada di kontra. BAP itu. Ada di BAP. Kita BAP-kan semua. Oleh nelayan di sana. Tetapi kan hari ini yang mempersoalkan bukan nelayan, tetapi Lah, justru itu Mas. perhutani. Ini gitu. perhutani yang pertanyakan sekarang. Yang dulu yang mengkonfirmasi kemana? Oke. Kan sudah dikonfirmasi kemarin. Kalau memang pada saat itu dibilang tidak boleh, kita tidak mungkin lanjutkan saat itu, Mas. Hanya sayangnya memang Tidak dokumentasi, tidak ada berita Memang acara. ada foto pertemuannya ada. Oke. Kita Itu ada. kuat secara hukum. Bagi kami kuat. Kuat ya. Kenapa? Artinya Teguran sudah ada. pengerukan sungai itu sudah Sepengetahuan. seizin Sepengetahuan, dari Mas. Sepengetahuan. Oh, Karena kalau izin, Mas, kami mengetahui menelusuri juga masalah izin itu. Sampai sekarang ini kami tidak pernah Mengurus izin. menemukan dalil yang mengatakan kita harus izinnya ke perhutani. Ke perhutani. oh, oke. Karena itu sungai harus ke SDA ya, SDA, harus ke air. karena air Daerah dan air aliran sungai. dan harus melalui Pemkap. Tidak pernah perhutani menyatakan bahwasanya harus izin ke saya, tidak pernah. Malah mendinai bukan ke saya, ranahnya langsung ke menteri. Begitu malah, ada saya suratnya. Oke. Jadi ketika kami bicara ini, maka kami punya namanya fakta-fakta yang pernah kami Iya. miliki. Kalau kemudian bukan perhutani yang harus berizin, Siapa? karena perhutani yang melaporkan. Ada surat Ini. perhutani Iya, tidak iya, melaporkan iya. izin. Ya tapi ini Cuman kan itu senjata ya. nanti ya. Ini Ya, senjata ya, nanti ini di hadapan khusus penyidik lah ya. untuk Hukuman kan begitu. Iya. Khusus untuk saya sampaikan. Karena Mas Frank ini getol soalnya kalau berkaitan dengan itu. Maka Iya, kami iya. sampaikan. Artinya kami tidak pernah berwacana, kami tidak pernah berasumsi, kami berbicara berdasarkan data yang kami miliki, berdasarkan penelusuran yang kami lakukan. Itu saja. Pada intinya tim kuasa hukum siap melawan, Siap. menghadapi Melawan tanda kutip ya. Iya. Karena Ya, kita APH Mas. Empat pilarnya APH. Iya, iya, Jadi iya, pengacara, TNI, polisi, kejaksaan, kejaksaan. PN ya. Itu semuanya APH. Mas. APH, Cuma ada undangan masing-masing. Kita kan Iya. APH mandiri gitu. Mereka negara. Iya betul. Kami kan juga terikat kode etik bagaimana membela hak dan kepentingan hukum klien kami. Selama Oke. itu masih taraf dalam aturan norma hukum, kami kan fight, Kami itu fight. aja, fight. Yakin bisa Pasarkan hasilnya. terbantah ini nantinya. Ya ini kan yang perjuangan. Nggak, dengan fakta-fakta yang dimiliki oleh tim kuasa hukum PT Budiono, yakin bahwa kasus ini akan Harus yakin mentah kan? nantinya. Harus yakin karena keberadaan Budiono di situ untuk membantu nelayan. Oke. Normalisasinya itu. Eh, Bukan untuk kepentingan bisnis. yang perlu diklarifikasi juga, terlapornya ini PT Budiono atau operator? Operator. Bukan PT Budiono Bukan, ya? betul. Makanya itu perlu diklarifikasi. Oke. Penerapan pasalnya jadi salah. Kalau Saya bilang tadi, penerapan pasalnya salah. Penerapan pasalnya itu terlapornya operator, tetapi kemudian penerapan pasalnya ke korporasi. Ya, ini juga. Saya bilang tadi lupa saya. Artinya kalau korporasi di sana ya, penerapan pasal ini nanti yang bertanggung jawab harus penanggung jawab korporasi, bukan lagi Sesuai operator dengan begitu. Aturan Undang-Undang PT. Yang kedua, penebangan pohon. Sampai sekarang kami punya videonya. Kami punya semua dokumentasi pengerjaan setiap hari, day by day, ada semua. Tidak ada namanya penebangan pohon. Yang ada adalah pohon yang tertimbun. Oke. Dan itu diakui oleh perhutani. Tertimbun. Sehingga apa? Saya butuh tahu juga kerugiannya berapa.
ini kan harus juga rigid, Mas. Ada auditor vegetasinya juga yang bisa menilai ini. Dan itu bersertifikasi, bukan Tidak administratur KPH atau bagian hukum KPH yang menilai itu. Yang melakukan audit lah Iya, ya, kerugian. itu. Karena kerugian negara loh, Mas. Mm. Harus memang auditor khusus yang bisa menilai itu. Sampai Ada hari nggak ini belum kerugian? muncul. Tidak ada. Dan itu yang menjadi peluang bagi kami juga. Ini berarti ada yang miss dalam hal penerapan pasal. Oke. Polisi terlalu gegabah, penyidik terlalu gegabah menetapkan ini ke tingkat penyidikan. Masih banyak klarifikasi yang dilakukan pada pihak-pihak. Tapi lain. ketika sudah penyidikan kan minimal punya alat bukti yang kuat oleh Ya kan dua alat penyidik bukti. ya. Dua alat bukti kan Untuk cuma ya itulah. Dan bisa dibantah nantinya kira-kira. Harus itu kan. Bagi kami harus itu. Kalau kami membela nasib orang, Mas. Iya, oke. Membela nasib orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengerti terkait dengan aturan-aturan itu, yang merasa sudah dia bekerja dengan benar sesuai dengan arahan nelayan, dengan sesuatu apa yang menjadi kemauan dari nelayan. Apakah ini jadi korban karena polemik yang enggak jelas dari lahan pindah ke Sungai. Kalau saya kasihan perhutaninya, Mas. Oke. Karena harus terlibat dalam persoalan Dalam hal ini ini, gitu ya. Oke. Ini kan secara fakta hukum pemiliknya sah SHM, terus kemudian ada kemitraan, apa tetap akan menggarap lahan itu? Dengan sudah adanya polemik seperti ini dan dinamika yang luar biasa Kalau seperti kami ini. kan terserah pada pemilik lahan, Mas. Kami kan hanya pengelola. Kami masih diberi hak untuk mengelola, ya kami kelola. Kalau umpamanya setelah ini umpamanya JSP atau CS itu bilang, oh, sudah tunggulah, tidak usah dulu. Kita kan tunggu dulu. Oke. Kan begitu, Mas. Artinya fokus persoalan hukum dulu ya. Persoalan Nasib orang, Mas, pengembangan nasib orang. nanti pengembangan apakah ini akan dilanjutkan atau tidak ini soal lain gitu ya. Soal Sekarang lain, fokus soal hukum lain. dulu. Ya lain bab lah bahasanya, lain bab. Lain tema. Siap. Saya minta closing statement dari kedua penasihat hukum atau tim hukum dari PT Budiono ini. Pertama dari Bung Zainal, bagaimana dinamika ini dan kemudian apa harapannya? Kalau dalam konteks permasalahan yang di Tanjung ini harus dibedakan kasus status SHM atau kasus sungainya yang mau dikorek. Kalau sudah SHM itu sudah bukan ranah kami, karena itu sudah menjadi produk hukum. Sertifikat itu ada bukti otentik, ada bukti fisik, ada bukti yuridis yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagi pemilik sertifikat, dia mempunyai kekuatan penuh untuk menggunakan lahannya itu seperti apa, mau digarap atau tidak, itu tergantung pemilik. Tapi kalau Budiono yang hanya ingin membantu hadir di sana karena ada kepentingan untuk garap tambak, lahan tambak garam, kemudian ada kesepakatan itu, kemudian dipersoalkan untuk membantu pengerukan sungai, normalisasi sungai untuk kepentingan nelayan, perlu dipertanyakan. Itu loh kepentingannya untuk nelayan, bukan kepentingan korporasi, bukan kepentingan bisnis, dan tidak ada nilai komersilnya kami untuk membantu nelayan. Kan tidak ada biaya parkir di situ kan. Dan sampai sekarang saat ini kemungkinan orang-orang yang kontra yang punya perahu juga dipakai itu sungai itu. Dan saya konfirmasi kan ke lapangan, Mas Preti juga bisa, karena mungkin ada jiwa detektifnya untuk meneliti, untuk mencari kebenarannya atau tidak. Benar enggak itu? Orang yang kontra yang punya perahu juga memanfaatkan itu, benar itu. Iya. Sekarang begini, ketimbang lahan itu nggak dipakai, kemudian ada kesepakatan yang bisa menguntungkan desa, bukan personal ya, bukan individu bagi yang kontra itu. Kenapa enggak? Oke, kita cari solusi. Kita duduk bersama bareng demi kemajuan desa. Monggo kita duduk bareng mencari solusi, itu malah lebih enak kan gitu. Ketimbang ini nggak dipakai menjadi tanah yang nggak terpakai, padahal kondisi dan lokasi sekitar itu adalah tambak garam semua. Kan dilihat kan dari barat sampai ke timur itu kan tambak garam semua. Apakah itu tidak bisa memajukan ekonomi desa? Oke, kita duduk bareng gitu, cari solusi. Seperti itu kalau dari saya pribadi gitu sebagai kuasa hukum lain kami. Siap. Terakhir pertanyaan saya, ini lupa tadi bahwa ada asumsi dari masyarakat, sebagian masyarakat sana, bahwa nanti pengerukan atau normalisasi sungai itu yang kemudian hari ini ada pagar-pagar yang disebut pagar laut itu nanti menjadi cikal bakal pembangunan dermaga yang untuk kepentingan transportasi milik PT Budiono, kira-kira begitu. Kalau dermaga seperti yang dibayangkan seperti pelabuhan itu tidak. Itu hanya akan ada nanti penerangan di lampu. Itu kan
ada jalur yang sebelah timur dari Tambak, kan pakai jalan kan untuk ngangkut garam ke jalan itu aja gitu. Oke. Kalau ke transport laut nggak mungkin itu. Jadi angkutan garam, hasil tambak garam itu kan diangkut untuk dibawa ke darat. Artinya tidak mungkin menggunakan Tidak. transportasi laut ya? Tidak. Artinya tidak akan. Besar, Mas. Artinya tidak. Tidak mungkin kita buat itu, Mas. Uang Iya, dari iya. mana itu? Tidak mungkin. Oke. Tidak ada. Saya Tidak ada. jamin itu secara Tidak pribadi. ada. Tidak ada itu. Hanya angkutan garam dari tambak garam ke darat aja. Oke. Kan kan harus diangkut itu. Dan kan. hari ini sudah ada sebenarnya jalannya itu. Ya setapak lah. Setapak ya. Oke. Betul. Cuman nanti itu kan ada penerangan sebenarnya itu. Tidak mungkin bangun dermaga di sana ya. Tidak ada. Ya nanti kan tinggal lihat aja ada semen turun sana, ada besi Iya, turun iya. sana, apa enggak kan? Oh itu kita nggak pernah bangun pabrik di sana. Hanya tambak milik mitra yang kita akan kelola. Itu saja. Terakhir Mas Yudi, Oke. apa yang disampaikan? Saya ada titipan dari bos saya. Artinya begini. Jadi Bismillah lah. Artinya kami PT Budiono Madura Bangun Persada itu sebenarnya ingin berperan lebih aktif lagi di dalam pembangunan Pamekasan. Oke. Itu karena kami dari tahun 70 sudah ada di sini, sudah memberikan banyak kontribusi terhadap masyarakat pesisir, terhadap para petambak, terutama terhadap masyarakat sekitar kami lah ya. Nah, ini juga yang harus dipahami. Artinya ketika kami ada di sana, ayolah beri kami kesempatannya berakselerasi dan berekspresi untuk usaha. Toh teman-teman ini kan paham nanti, apakah nanti ada penyelewengan, apakah nanti akan ada dosa-dosa yang akan Mari dilakukan. kita awasi bersama. Kita awasi bersama. Itu bahasa saya ke semua media. Oke. Karena apa? Bagi saya, ketika kami ini belum apa-apa sudah dikatakan seperti ini, seolah-olah apa bahasanya Pak Badrut itu, wisata di Pamekasan itu sebelum lahir sudah haram. Nah, saya bisa analogin ke kita. Kayaknya tambak garamnya Budiono ini umpamanya bahasanya. Ada Perpres itu. Nah, Percepatan garam ya nasional itu. Perpres Oke. 100 nomor 122 tahun 2022 itu. Kok seolah-olah kita ini haram juga untuk lahir gitu loh. Padahal kami sudah benar, kita sudah komunikasi dengan pihak kementerian KKP juga. Dalam hal ikut mengakselerasikan dan menyukseskan swasembada garam nasional. Oke. Dan ini butuh lahan, Mas. Lahan itu bukan dari kita, tetap polanya kemitraan. Kita tidak akan mampu membeli lahan sampai ada bahasa kan itu mau akan menguasai pesisir selatan. Dari mana uangnya? Iya. Semua yang ada itu adalah kemitraan. Dan mereka nyetok barang kami semua sesuai dengan kualitas kami. Iya. Sesuai dengan kapasitas dan kuantiti yang kita inginkan, kualitas yang kita inginkan. Nah, inilah yang kita harus jaga dalam rangka itu. Karena kami cuma ini untuk masyarakat semua, dijualnya juga untuk masyarakat Ya. begitu. Pertanyaan terakhir ke Mas Yudi. Kalau tadi pertanyaan terakhir ke Bung Zainal. Oh gitu ya. Masyarakat sebagian menilai bahwa ini ada skenario besar. Jadi awalnya di SHM atas nama pribadi, kemudian nanti dijual ke PT Budiono, kira-kira begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan 15 hektar yang atas nama Haji Safi'i itu nanti bukan hanya dikelola oleh PT Budiono, tetapi dijual ke PT Budiono, kira-kira begitu. Apakah itu kemungkinan terjadi? Sampai sekarang saya bisa menjaminkan dan mungkin sampai kapanpun ini sudah komitmen dari pihak perusahaan, tidak akan ada namanya aset tambah atas nama PT Budiono Atas nama PT ya? Bangun Persada. Itu titik. Kami bergerak hanya di bidang produksi, pendistribusian, dan penjualan garam beriodium. Tidak ada atas nama PT. Tidak ada tanah PT. Atas nama perorangan, tetapi orangnya PT, bagaimana? Itu kan kembali lagi kepada hukum, Mas. Oke, dan punya hak ya? Punya Oh, hak. saya rasa Nggak ada yang hak dilanggar. warga negara. Iya, siap. Saya umpamanya dikasih umpamanya, Mm-mm. Mas, sampean beli tuh coba lahan, nanti dijual saya garamnya. Apakah saya salah? Oke. Mas Zainal namanya, Mas Zainal itu ada Sekalipun tambak. kapasitasnya sebagai tim hukum dari PT Budiono gitu. Tidak, kami juga butuh uang. Makanya begini, Iya. kita itu kan tetap jual beli Mhm. dengan PT Budiono, tetap ada harga. Kami ngelola, kami punya lahan dikelola, kami punya feedbacknya. Mhm. Nah, silakan kepada siapa-siapapun pada masyarakat, terutama yang kontra, silakan jika punya lahan yang punya digarap, mau digarap umpamanya garamnya, diserahkan kami akan sesuai dengan kualitas, kami akan dampingi, lakukan pendampingan sama. Oke. Begitu sama yang kata Mas Ina tadi, sebenarnya ini bisa dilakukan dengan cara komunikasi. Kita siap. Mhm. Karena yang pasti ini begini, Mas. Dampaknya akan berlarut-larut jika ini tetap. Tapi kami punya asumsi akhirnya, punya asumsi. Berarti ini itu tadi haram kita berarti melakukan apapun di Pamekasan. Iya. Seolah-olah begitu. Kalau atas nama Pokoknya. PT Budiono. Padahal terus kami dari tahun 72 sudah
Ada di Pamekasan, oke. Di kota sebelum saya lahir lah. Siap. Pada intinya PT Budiono berkeinginan agar kontribusinya lebih besar kepada masyarakat, Ya, amin. lebih bermanfaat, begitu kira-kira Itu ya. tujuan kami. Tujuannya Tujuan ya. kami. Tetapi kemudian dinamika yang terjadi itu hal yang biasa, dan hari ini dinamikanya dan faktanya kasus ini sudah masuk ke ranah hukum dan itu sudah naik tahap penyidikan, dan apapun alasannya hukum ini harus dihadapi kira-kira, dan semoga hasilnya yang terbaik lah untuk kita bersama, Betul. untuk masyarakat Amin. bersama, kan Amin. begitu kira-kira. Ya, betul. Terima kasih Ya. Bung Zainal, Mas Wahyudi, terima kasih kehadirannya. Terima kasih juga Tretan Klik Madura yang sudah menonton podcast ini. Semoga podcast kami memberikan informasi yang utuh sehingga tidak kemudian informasi yang diterima oleh masyarakat hanya sepotong-sepotong dan itu menimbulkan asumsi-asumsi yang kurang benar atau kurang pas. Ikuti terus perkembangannya. Persoalan ini masih panjang karena berkaitan dengan Jangan hukum. panjang lah, harus juga selesai loh. Setelah hukum Iya. selesai ya. Karena ini persoalan hukum, semoga segera selesai, dan selesainya orientasinya adalah kebermanfaatan bagi masyarakat. Manfaatan. Sekali lagi terima kasih Tretan Klik Madura. Akhiran lillahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.